warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peran Indonesia di dunia internasional pada bidang politik. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Afra Meira Faiza. Saya Alisa Trimelianti. Saya Aulia Zaskia Ciptasari. Saya Bunga Puspitasari. Saya Chelsea Zaletania. Saya Deleo Pramudia. Saya Denis Patricia Ibrahim. Saya Dimas Saputra. Saya Irfandio Pratama. Sekarang saya akan menjelaskan tentang apa saja yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pertama, kami akan menjelaskan artikel berita yang telah dipilih mengenai peran Indonesia di dunia internasional, sesuai dengan tema kami, yaitu bidang politik. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi peran Indonesia di bidang tersebut. Dan yang ketiga, peran apa utama Indonesia yang dapat disimpulkan dari artikel yang didapat. Keempat, dampak atau akibat adanya peran Indonesia tersebut. Dan yang kelima, ada reaksi di dunia internasional atas peran Indonesia tersebut. Dan yang terakhir, ada manfaat bagi rakyat Indonesia. Saya akan membacakan artikelnya. Kami mengambil artikel berjudul Politik Luar Negeri, Bebas Aktif Indonesia Terhadap Krisis Rusia dan Ukraina. Di dalam artikel ini berisi tentang peran politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dalam perang Ukraina-Rusia. Indonesia sebagai sahabat dari kedua negara tersebut, dengan prinsip politik bebas, aktifnya bertindak sebagai mediator atau penengah untuk meredam dan mengembalikan kedamaian keduanya. Nah, di sini ada faktor-faktor yang melatar belakangi peran Indonesia dalam konflik Rusia-Ukraina. Yang pertama, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina yang terus menyita perhatian banyak negara dan adanya puncak konflik yang ditandai dengan adanya operasi militer khusus di wilayah Ukraina yang diperintahkan oleh Presiden Rusia. Yang kedua, adanya konflik antara Rusia dan Ukraina ini menyebabkan kerugian dan dampak negatif bagi negara lain dalam berbagai bidang, baik perekonomian dan perdagangan. Karena itulah diperlukan upaya untuk mendamaikan konflik tersebut. Indonesia sebagai sahabat kedua negara tersebut yang memiliki prinsip bebas aktif dalam urusan politik luar negeri atau prinsip politik di mana Indonesia mempunyai kebebasan menunjukkan sikap dan kebijakan terhadap suatu persoalan, menegaskan konsistensinya dengan prinsip tersebut dalam krisis Rusia-Ukraina, yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina. Nah, selanjutnya yang akan dibahas adalah peran utama Indonesia. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Indonesia sebagai negara yang menganut dan menjunjung tinggi prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri. Nah, prinsip bebas aktif ini yang dimaksud bukan berarti netral aktif, tapi juga memberikan kontribusi baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan untuk penyelesaian konflik. Di samping itu, sikap yang diambil oleh Indonesia juga bukan cuma sekadar mengikuti negara-negara lain, melainkan upaya untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma-norma hukum internasional. Selain itu, Indonesia juga akan terus mendorong penggunaan agar penggunaan kekuatan dihentikan sehingga semua pihak dapat menyelesaikan konflik tersebut. Selain itu juga Indonesia melakukan upaya perdamaian yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo untuk membuka ruang dialog antara keduanya. Ruang dialog ini nantinya akan sebagai upaya perdamaian dan mendorong berakhirnya konflik Rusia dan Ukraina. Selanjutnya ada dampak atau akibat politik dari konflik Ukraina dan Rusia adalah Indonesia yang dipandang mampu mengambil peran untuk meredakan konflik yang terjadi mengakibatkan Indonesia terlibat dalam konflik ini. Sebenarnya sangat sedikit dampak politik untuk konflik ini. Lalu berdampak juga
pada keberagaman budaya pada Indonesia yang memang menjadi salah satu pemicu permasalahan yang terjadi. Juga mengguncang kestabilan perekonomian di Indonesia juga dunia. Reaksi dunia internasional. Terhadap kebijakan Indonesia yang bebas aktif, ada beberapa negara yang menyayangkan kebijakan ini, karena mereka berharap agar Indonesia lebih berperan aktif dalam politik internasional seperti ikut dalam mengembargo Rusia. Akan tetapi, Indonesia tetap berpegang teguh pada kebijakan politik bebas aktif, sehingga keteguhan Indonesia ini menimbulkan kekecewaan pada negara Ukraina dan Rusia. Ukraina menganggap pernyataan Indonesia dalam menanggapi invasi Rusia ke negaranya lemah, karena tidak menyebut nama Rusia sebagai agresor. Sementara Rusia kecewa karena Indonesia menjadi salah satu pendukung resolusi di Majelis Umum PBB yang menuntut Rusia untuk segera mengakhiri serangan ke Ukraina. Manfaat. Untuk manfaat bagi rakyat Indonesia dirasakan mungkin tidak terlalu banyak, namun ada beberapa manfaatnya, yaitu profil Indonesia akan lebih dikenal dunia akan lebih percaya kepada Indonesia, dan Indonesia bisa menjalani hubungan yang baik terhadap kedua belah pihak, yaitu Ukraina dan Rusia. Kesimpulan, Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam hubungan luar negeri memiliki kesempatan untuk berperan besar menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina yang tengah berkonflik, sebagai negara yang memiliki cita-cita mewujudkan perdamaian dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.